Iya, ya, saya kira kan eh, alumni TB ini kan sangat beragam, tersebar di macam-macam profesi gitu ya. Tentunya kita harus menghimpun dulu lah, ya toh. Terus kemudian setelah dihimpun itu kita pilah-pilah, kita rangkai berdasarkan apa. Yang paling mudah dirangkai adalah berdasarkan angkatan, kemudian jurusan gitu kan. Tapi angkatan dan jurusan ini kemudian juga ada lagi masalah gap umur, ya toh, masalah gap tempat berjauhan yang ada di sana, ya. Nah, itu yang saya sebutkan dengan namanya kemudian merangkai. Gitu. Terus kemudian setelah itu ya kemudian kita sinergikan itu yang paling mudah orang itu adalah mengumpulkan berdasarkan minat gitu ya. Nah dengan internet dan sosial media yang ada ini, ya ini memungkinkan kita untuk menggunakan platform ini sebagai alat untuk mensinergikan, dan bahkan saya ini ke depan berpikir IAITB ini harus menjadi I organization, ya basisnya adalah ICT tadi, social media yang kita bisa pakai yang demikian luas, memudahkan kita untuk melakukan itu gitu. Nah juga dengan I organization ini, ya seperti Obama akan menjadi semacam open organization, atau Obama mengatakan open governance. Jadi partisipasinya itu lebih luas lagi, sehingga tujuan bernegara di Amerika itu bisa diakses oleh tidak hanya elit politik, tidak hanya ini. ITB juga demikian. Jangan kemudian segelintir orang elite yang menguasai ITB itu. Bahkan yang namanya pengurusnya pun itu dengan I organization ini kita tuntut untuk dia itu bisa transparan dan accountable terhadap apa yang dilakukan gitu. Jangan kemudian karena sudah menjadi ketua jurusan ini kemudian dia mengintroduce macam-macam, tapi kemudian ya alasannya macam-macam untuk tidak terlaksana gitu ya. Saya bukan mencoba untuk mengkritik pengurus yang lama. Saya tipe orang yang kita maju ke depan, apa yang sudah dicapai oleh pengurus sekarang akan saya teruskan. Ya, sekarang yang katanya Techno Tower atau menara ITB sudah ada desain detail engineeringnya yang sangat ramah lingkungan, apalagi yang paling penting adalah kepemilikan tanahnya, ya kepemilikan tanah yang katanya sudah ada di Casablanca. Pasti itu saya akan teruskan. Ide-ide konkret seperti pembangunan menara itu ya menurut saya bagus saja untuk tempat berkumpul, tapi saya tidak mau terbatas kepada physical achievement, ya Techno Tower atau bahwa technopreneur seperti yang akan oleh teman saya yang anggota IAITB yang lain. Itu bagus, kita teruskan. Dan tapi kalau lebih dari 4 kali pengurusan Pak Amir Sambodo di situ, saya kira pasti banyak yang sudah bisa saya ceritakan. Ya itu juga kita teruskan, jangan kemudian berhenti ya. Nah kemudian ide-ide tambahan saya yang lebih mendasar gitu ya, karena pengalaman saya di infrastruktur lebih dari 32 tahun di birokrasi, itu justru akan menjadi tulang punggung program-program IAITB, karena IAITB bekerjanya sekitar infrastruktur dan logistik. Ya loh, ide-ide out of the box yang bisa saya gunakan untuk mendorong ITB menjadi partisipan utama dari pembangunan ini. Saya bisa cerita sangat-sangat detail, tapi untuk wawancara kali ini ide-ide out of the box, bahkan tidak perlu melakukan investasi fisik ya, soft infrastructure. Saya launching yang namanya Indonesia Logistic Community Services. Itu adalah membuat sinergi antara BUMN yang di dalam kewenangan saya, tidak usah pakai minta Perpres, minta SK Menteri Perhubungan. Saya bikin itu, kemudian dengan ICT, Telkom ikut masuk, itu kemudian menjadikan nilai tambah yang bukan main. Bayangkan yang namanya ide itu hanya karena latar belakangnya begini. Untuk
kapal-kapal yang datang dari Amerika dan Eropa masuk ke Thailand, masuk ke Malaysia, masuk Singapura itu mereka itu mudah sekali untuk dapat informasi saya akan tambah di mana, berapa bea cukai yang saya harus bayar, loading unloading cost-nya berapa, kemudian berapa lama dia akan di situ, kemudian dia pergi lagi. Kalau di Priok, di Tanjung Priok, blank spot, nggak ada. Harus pakai telepon, hubungin EMKL, freight forwarder, iya toh? Akhirnya bayar ke bank, dicap, baru dapat tempat. Makanya dwelling time di Priok itu 5,6 hari, itu sudah paling cepat. Dengan tadi Indonesian Logistic Community Services tadi, kita bisa menghemat menjadi 3,2 hari atau 3,4 hari. Artinya apa? Kapasitas Tanjung Priok itu bisa naik 30% dengan itu. Cost of logistik Indonesia ini paling mahal, 24% dari GDP di main logistik ya. Terus kemudian dibandingkan dengan Malaysia 15%, Jepang cuma 10%, Singapura 9%. Jadi yang tadi yang jadi freight forwarder atau MKL yang itu ada 3.000 itu isinya sebenarnya calo. Kalau calo ya pasti bukan anak ITB lah, anak ITB nggak mau itu. Nah, oke. Jadi kira-kira demikian. Jadi kita akan menggunakan ya semacam merancang semacam portal jejaring sosial ya, seperti Facebook, Twitter, Google Plus dan sebagainya itu untuk mempercepat sinergi tadi. Ya, seperti yang Anda kerjakan sekarang ini kan bagian daripada penggunaan ICT atau social media untuk menyebarluaskan ide-ide gitu ya. Gini, sebetulnya Anda kalau membaca dengan ini kerangka kerja kita itu ada 2, sumber Ganesha dan sumbu bangsa. Ya, saya mencoba untuk membagi secara simpel tadi yang namanya sumber Ganesha itu lebih ke arah internal, sumber bangsa, sinergi, ya toh, untuk maju bersama Ganesha, lebih internal, ya toh. Terus kemudian yang namanya sumbu Ganesha tadi bukan sumber Ganesha, itu sinergi untuk maju berbakti untuk bangsa. Jadi lebih ke eksternal. Bagaimana seluruh alumni ini, saya di atas itu saya tidak membagi antara alumni dan alma mater. Saya menganggap alumni itu alma mater ya, termasuk di situ. Jadi untuk menjadikan Universitas ITB ini menjadi world class organization itu juga tugas alumni, juga tugas alma maternya. Alma maternya sebetulnya juga mempunyai tugas untuk menggeret alumni itu. Kebetulan saya dan istri saya ini adalah mantan saya graduate student atau S2 di Purdue University di Amerika. Saya melihat di Amerika itu sebetulnya yang harus aktif itu adalah university-nya. University-nya. Di mana-mana di dunia ini nggak ada yang namanya untuk memilih ketua ikatan alumni itu dikonteskan. Ya, ikatan alumni dikonteskan itu ya kita lah yang kreatif dulu ITB. Apakah baik atau buruk saya nggak mau menilai, nanti silahkan teman-teman, ya toh. Bagi saya menikmati, tapi akan lebih menikmati lagi kalau resource yang kita gunakan untuk melakukan kampanye ini langsung nyata kita pakai untuk membangun kebersamaan di ITB. Saya rela, saya ikhlas. Kalau udahlah di stop aja ini kontes ini, kita jadi presidium aja. Pak Sumaryanto punya resource berapa, ya toh, ini benar jadi udah nanti giliran. Tapi kan Bendong Manyus jadi nggak punya nggak. Tapi saya untuk terus ini running ini saya juga oke. Tapi ke depan saya pikir kalau di luar negeri itu yang penting itu bukan orang yang paling kaya atau orang yang paling kuasa untuk jadi ketua ikatan alumni, tapi university menilai orang-orang seperti apa yang layak untuk running the alumni association. Dan tujuannya apa sih? Untuk tadi sumber Ganesha dan sumbu bangsa tadi. Maksudnya apa? Maksudnya resource untuk mengembangkan universitas itu di luar negeri paling 40% dari tuition mahasiswa.
yang 60% itu adalah kegiatan research enterprise. Ya, di Amerika itu university itu semacam perusahaan riset. Ya, risetnya bagus, dibiayai oleh US Corps of Army Engineer, dibiayai oleh Bechtel, dibiayai oleh NASA dan sebagainya. Kemudian sisanya adalah creativity alumni dengan membuat endowment capital. Ya, endowment capital itu adalah dana abadi yang disumbangkan oleh alumni, dan itu diinvestasikan ke sesuatu yang sangat lukratif. Kenapa itu semakin hari semakin gede? Karena orang-orang yang sukses itu akan memberikan kesempatan untuk universitinya mendapatkan untung sehingga bisa lebih besar. Jadi kalau sekarang ini bagi saya itu penting yang seperti itu. Ke depan kita harus menjaga ke situ. Sekarang sudah mulailah, meskipun bentuknya kecil-kecil, kalau orang pada kecewa, saya kok termasuk orang yang ya harus mengingatkan yang kecewa jangan terlalu kecewa. Ya, paling tidak pengurusan sekarang ini sudah perangkatan sudah mulai melebur, undangan-undangan itu juga sudah berjurusan, kemudian ya 1 miliar untuk riset ITB. Meskipun saya yakin itu bisa lebih besar lagi, tapi paling tidak sudah ada perhatian dari IITB ke sana. Mestinya ke depan ya tidak hanya sumbangan untuk riset, tapi bagaimana membangun kampus Jatinangor ya sudah itu. 1 lab harganya 30 miliar disumbang oleh Abu Rizal Bakri. Ya toh, kemudian 1 lab lagi oleh Arifin Panigoro, another 50 miliar. Dan itu sekarang ITB mau naruh di mana bangunnya? Tanahnya 25 hektar udah habis. Ya toh? Jatinangor sekarang baru mulai, nggak tahu berapa, 35 hektar. Tapi Walini itu adalah 1.100 hektar yang saya kira ke depan ITB harus juga melihat itu. Jadi saya kira ITB ini terutama untuk ke sumbu bangsa. Jadi sinergi untuk maju membantu bangsa ini harus juga makin efektif. Karena dengan gambar gajah ini orang paling tidak sungkan untuk menolak untuk berpartisipasi. Ya, jadi program kemitraan di dunia usaha, kemudian program pengembangan yang berbasis art, science and technology ini juga bisa dikembangkan. Oke. Gini, banyak sekali alumni ITB ini yang bergerak di bidang-bidang art ya, kemudian mencoba untuk melestarikan kebudayaan kita. Kemudian seperti Pak Luluk Sumiarso, itu dia mendirikan satu yayasan untuk ketoprak yang dengan segala macam spirit macam-macam itu. Terus kemudian bahkan mengirimkan tari-tarian, duta tarian ke luar negeri. Terus banyak lagi teman-teman yang juga membangun teknologi mini hidro, mikro hidro. Saya secara pribadi dan istri saya melakukan itu di sela-sela pekerjaan saya yang ini. Jadi meskipun saya ini birokrasi yang menurut pandangan orang cukup sibuk, saya masih bisa menyempatkan diri. Jumat sore saya naik kereta api dari Gambir ke Purwokerto, datang jam 11 malam, tidur, besok paginya saya survei untuk proyek-proyek mini hidro, dan alhamdulillah 2 mini hidro yang kami lakukan sudah terbangun dan mungkin sudah akan beroperasi paling lambat Desember tahun ini. Jadi artinya art, kemudian banyak sekali teman-teman yang bergerak di bidang itu, dan kemudian itu kita sinergikan. Bahkan kemarin itu kelompok kami ya, saya, kemudian teman saya 74 dan beberapa adik-adik kelas itu melakukan kontemplasi lah. Sekarang ini kalau kemudian kita datang ke mall, Pondok Indah Mall, Plaza Senayan, terus macam-macam di Bandung juga, itu kan lifestyle yang dikasih oleh masyarakat saat ini. Kalau datang ke sana, saya ingin melihat yang namanya Kidsania untuk anak-anak kecil, kemudian
toko-toko buku Gramedia dan sebagainya, toko kaset, Dunkin Donut, Ace Hardware dan sebagainya. Pernah nggak kita kepikir ya bahwa 20 tahun lagi cucu saya ini sudah nggak tahu bahwa tari serimpi itu asalnya dari Jawa Tengah, jaipongan dari Jawa Barat, gitu ya. Nah, sekarang ini kenapa nggak kita celupkan itu? Greeneries, trubus, segala macam, jualan trubus dan sebagainya. Kemudian kerajinan yang macam-macam dari Jepara dan dari Bali, dan kita celupkan dalam lifestyle mall yang disukai oleh orang saat ini. Mas, ini bukan hanya gagasan akan saya kerjakan, tapi sudah dikerjakan. Ya, kami punya kira-kira 11 atau 16 hektar tanah sewaan milik Kementerian Kehakiman di Jalan Jenderal Sudirman, Tangerang, yang membangun kebetulan teman saya dengan saya kira developer yang sangat prominent, Franz Lasaro, itu juga anak sipil 72. Kira-kira sekitar bulan Februari nanti ada, nanti Bapak saya undang. Intinya dalam 12 bulan itu, 1 bulan itu 3 provinsi menampilkan tariannya, Reok Ponorogo, terus apalagi. Kulinernya juga ada di situ, kerajinannya sepanjang tahun didisplay di satu tempat yang bisa diakses oleh internet, hanya bayar fee murah sekali, order bisa langsung, ya. Dan itu menjadi daerah tujuan wisata. Kalau Tangerang yang saya sebutkan nanti Februari jadi, sebentar lagi Bali juga akan kita buat seperti itu, karena kami punya banyak lahan yang terbengkalai. Itu yang saya sampaikan tadi. Jadi art, culture, craft itu kita celupkan dalam lifestyle masa sekarang. Cucu kita nanti baru masih ngerti, bahkan dia ikut tarian tari Bali, tari pendet dan sebagainya. Jadi kita tetap nanti ada trubus di situ, McDonald tetap ada di situ, Dunkin Donut masih ada di situ, tapi bandrek, kemudian bajigur, juga kemudian tahu tek-tek Surabaya itu juga ada di situ. Jadi saya kira kita harus berani sampai lewat situ. Bahkan kalau yang satu ini tadi gagasan, saya masih masuk ke ranah yang sangat sensitif, yaitu masalah menjadi semakin radikal kelompok-kelompok kita ini Islam ini terhadap non-Muslim. Ini menurut saya rada bahaya, harus ada desain. Saya nggak tahu apakah saya mau masuk ke situ, tapi at least ada di dalam pemikiran kami. Begini loh, yang saya heran itu kalau pemberani, saya kira ya mungkin saya bisa terima lah, ya toh, karena latar belakang saya sebagai aktivis itu, jangankan kok kemudian melawan yang yang menurut saya pasif. Zaman Pak Harto pada kuat-kuatnya saja kita mengatakan tidak setuju Soeharto sebagai Presiden RI, ya pasti ditangkepin gitu ya toh. Cuman kemudian sampai kepada tuduhan saya tidak fleksibel, menurut saya jadi kebalik gitu. Kalau orang yang konsisten dan persisten mempertahankan profesionalisme itu bukan tidak fleksibel, ya toh. Saya sangat fleksibel, ya toh. Solusi-solusi out of the box saya tidak ada yang melanggar aturan main, ya toh. Saya selalu akomodatif terhadap ide-ide, karena di dunia ini tidak ada yang namanya fair, ya. What fair is fair gitu. Karena semua orang menganggap dirinya fair, menganggap dirinya benar. Dan dalam situasi kondisi pasar yang menurut saya agak distorted itu, kita harus pragmatis untuk mendorong itu. Dan apalagi kalau kita berhadapan dengan sesama alumni ITB yang pandangannya itu bertentangan. Nggak mungkin saya membela salah satu, karena saya akan sebagai tadi keranjang pada waktu saya mengatakan EITB sebagai I organization ini, saya kan berfungsi sebagai keranjang untuk menampung seluruh spektrum tadi. Nah, saya harus menampung itu, dan nggak mungkin kemudian saya tidak memberikan flexibility terhadap suatu kejadian yang kadang-kadang sampai deadlock. Dan ternyata
apa yang saya jalani selama ini menjadi birokrat di PU 31 tahun dan sekarang setahun di sini, semuanya jalan baik kok. Saya nggak pernah punya hard feeling dengan bahkan Pak Menteri yang menggerondit saya, apalagi saya ke beliau, nggak ada. Ya, jadi kalau kemudian oh Pak Sumaryanto ini orangnya susah, yang susah itu orang-orang yang menarik-narik ke arah yang tidak benar. Kalau sesama profesional akhirnya akan mengakui bahwa apa yang dikatakan Sumaryanto ini benar. Seperti kejadian gedung miring kan. Gedung miring di DPR, yang gedung DPR miring itu 1,5 tahun yang lalu kan nggak ada orang yang mengatakan bahwa gedung itu tidak miring. Ya, sebetulnya bukan saya kompetensinya, saya hanya sebagai kepala Badan Litbang. Tapi tanggung jawab profesional saya meminta untuk Kepala Pusat Penelitian Pemukiman untuk melihat itu. Dari geodesinya, dari strukturnya. Begitu nggak miring, saya ngomong. Tapi saya cari-cari waktu. Nah, ini fleksibilitas saya. Pak Menteri saya sedang umroh, saya mengatakan. Dan tanggapannya, saya harus berhadapan dengan DPR, saya dicaci maki, saya diminta untuk public hearing. Saya laksanakan, ya. Dan apa hasilnya? Saya tahu bahwa itu tujuannya bukan untuk karena miringnya, tapi karena mau mengalokasikan 1,6 T, ya, yang mau hengki-pengki untuk itu kan gitu. Dan akhirnya saya berbahagia. Seminggu yang lalu diputuskan oleh Banggar, ya, DPR, bahwa itu dibatalkan. Ya, paling tidak saya punya kontribusi walaupun kecil membatalkan uang rakyat yang mau dipakai hengki-pengki tadi. Ya. Itu jangan dibilang tidak fleksibel. Saya fleksibilitas saya bukan main. Saya bisa berteman dengan teman-teman dari kelompok manapun, ya, baik dari teman-teman yang kelompok Islam, Protestan, dan kemudian Hindu, Buddha, dan sebagainya. Gini ya, saya ini dalam hidup ini tinggal ingin menambah teman gitu ya. Dalam profesi saya sebagai apa saja, sebagai manusia biasa ataupun sebagai profesional birokrat, saya tidak pernah mencoba untuk melakukan hal-hal yang dianggap tidak benar. Saya hanya menjual track record saya yang apa adanya ini. Insya Allah itu menumbuhkan simpati atau paling tidak empati lah dari teman-teman saya tadi. Sebagai pejabat, saya tidak pernah menekan, ya, direktur-direktur utama, direksi yang lain di BUMN itu, apalagi malak-malak gitu ya. Orang yang selalu membuat tuduhan bahwa birokrat itu selalu membebani anak buahnya untuk upeti. Coba Anda tanyakan, peer review kepada BUMN di bawah saya. Ada 46 BUMN di bawah saya, Mas. Ya toh? Coba tanyakan salah satu dari omongnya Pak Sumaryanto ini benar atau tidak. Anak buah saya pun di sini, Bapak bisa paling ambil sampel. Saya kira kekhawatiran teman-teman melihat cara-cara masa lalu itu beralasan. Saya nggak mau mengingkari. Tapi kalau kemudian mereka itu meneruskan hal itu karena empati dan simpati, ya, bukan karena saya suruh gitu loh. Ya, saya kalau datang ke mereka itu saya cari waktu pas kebetulan waktunya sama dengan tugas saya untuk sebagai pemegang saham, melihat di situ. Kemudian dia, Pak, ya udah, Pak, kami dukung, Pak, gitu. Nanti beres, Pak. Kemudian saya bilang, beres apa? Nanti kita, Pak, sewakan mobil loh. Ya, jangan kemudian itu menjadi tuduhan bahwa saya menggerakkan mereka. Mungkin efisiensi, orang-orang kan kadang-kadang ingin bernostalgia, ikut nyoblos ke orang Jakarta aja nyoblosnya di Bandung itu banyak disediain ya. Tapi saya agak sebetulnya saya menghimbau mereka untuk tidak terlalu show of force. Tapi kalau toh itu terjadi, ya saya mohon maaf, itu pasti bukan saya mobilisasi, ya toh. Ya tapi terserah lah kalau masih ada orang-orang yang menuduh itu, bahkan tuduhan-tuduhan yang seperti itu, saya kira ada yang nggak beralasan. Saya dituduh
membuat acara-acara yang ini, kemudian golf gitu, mengumpulkan uang gitu. Saya sendiri ini baru belajar main golf gitu. Saya bukan anti golf ya, tapi yang pasti saya bukan tipe orang yang mengadakan pertandingan golf untuk racing fun ya. Saya kira jauh lah, apalagi menjanjikan nanti kalau kamu sukses melakukan golf itu, kamu saya jadiin direktur apa gitu, keuangan atau enggak ada lah Mas itu. Ya jauh. Itu kejadiannya sudah mungkin 3 minggu yang lalu ramai di sosial media ya. Itu saya kira kok terlalu dibesar-besarkan bahwa ditekan gitu. Saya bisa apa? Saya ini pemegang saham. Rekayasa industri bukan BUMN itu. Sebetulnya BUMN tapi di bawah deputi yang lain. Ya sebetulnya karena kebetulan dirutnya Pak Muhammad Ali Suarsono itu teman saya sejak di SMA gitu ya. Dia mengatakan saya kenal Sumaryanto yang membuat testimoni bagus. Terus kemudian sambil pada pertemuan itu mengedarkan dukungan gitu kan. Ya seperti yang dulu itu. Terus kemudian ya kalau kemudian yang nggak mau itu nggak ada kok, nggak ada contohnya dipecat itu juga nggak ada. Terus kemudian kalau saya bilang Dirut ini juga tidak pernah, kalau Bapak lihat Pak Ali Suarsono itu orangnya sangat low profile, nggak mungkin dia menakut-nakuti itu dia, dan saya selalu menaruh profesionalisme itu di atas segalanya. Bagi saya dalam perjalanan saya menjadi ini kampanye menjadi running untuk ketua IA itu, saya lebih tertarik lagi mengerjakan sesuatu filantropik ya, seperti yang dilakukan Mbak Betty. Meskipun Mbak Betty kalah, Mbak Betty ini melakukan sesuatu yang lebih nyata ya toh, dengan beasiswa mahasiswa. Saya pikir saya interaksi dengan ya siapa namanya Ridwan Kamil, kemudian juga dengan Enda Nasution ya. Ridwan Kamil ini adalah pemberdaya, motivator yang bukan main. Saya kira kelasnya sudah dunia lah, Google Award ini. Dan saya sama dia, ini is not about saya running, kamu support saya. Kita jalanin bareng-bareng. Kita bikin yang namanya apa namanya itu? Bandung Bike Share ya. Nanti di shelter-shelter mulai dari dagu atas ke bawah. Ya, kita ada shelter-shelter untuk mengurangi perjalanan kendaraan bermotor. Shelter Anda dengan Rp2.000 pakai electronic card, Bapak bisa ambil sepeda ini, Bapak bisa bersepeda sampai ke stasiun Kebon Kawu. Bapak tinggal di sana, Bapak pulang seperti ongkos angkot, ya. Dan ini sepedanya kayak gini khas ya, tapi tidak ada. Ini gagasannya Ridwan Kamil. Ini contoh bahwa saya menghimpun yang terserak diri. Dan lebih jauh dari itu. Jadi ini nanti begini loh Mas. Kita coba lah sampai merdeka. Ini butuh kira-kira 1.000 sampai 2.000 sepeda. 1.000 sebetulnya. Kemudian saya bikin, oke kita coba. Saya mengumpulkan kemarin volunteer. Ayo saya bikin paket 10 sepeda, 10 sepeda. Saya terkumpul 3.000 Pak. Permintaannya ya 1.000. Jadi menurut saya sangat powerful Pak. Ini baru di komunitas saya di infrastruktur. Ya, apalagi nanti kalau kemudian kita bisa teruskan nanti klasternya mungkin Bali di sekitar Kudro, Bandung sudah ada, nanti di mana lagi. Jadi ini saya lebih tertarik untuk itu. Bagi saya juga masalah pasar tradisional seperti ini, ya, ini konkret gitu loh Mas. Bentuk-bentuk pasar seperti ini, yang kumuh seperti ini. Bagaimana Anda memberikan akses kredit pada orang ini? Tapi kalau saya bikin pasar seperti ini, ya, di Jakabaring Palembang, barang ini bukan gagasan Mas. Ini sudah jadi nih pasarnya sekarang. Itu di Palembang. Ini pasar di Tangerang. Kalau Anda mau saya bawa ke sana, bagian daripada ini adalah bentuk kepedulian orang-orang ITB yang tidak hanya berpikir infrastruktur besar, tapi juga care terhadap yang namanya
lapisan masyarakat Indonesia yang terbawah ini masih bergerak di sekitar apa? Pertanian. Jadi 1 kilogram tomat di petani produsen di Lembang dijual pada Tengkulak hanya dengan harga Rp500 per kilo. Padahal kalau dia jual di pasar kita, harganya ini 2.200, 2.500, 2.000, paling murah 1.500. Artinya dia hanya menerima 20% daripada harga pasar. Ini kan nggak fair. Cara-cara untuk membuat supply chain information ini penting. Tidak hanya ini ada lagi yang namanya revitalisasi pasar tradisional. Artinya orang-orang yang petani produsen yang dari Lembang tadi, mungkin tidak dari Lembang, dari sekitar sini, datang ke Jakarta ingin dapat harga mahal, akhirnya ngerubut ke pasar-pasar retail di Rawamangun, di Blok A, akhirnya merusak urban kumuh kan. Jadi itu kita bisa revitalisasi dengan harga per orang itu, kalau malam itu dia bayar pada preman, pada satpam 15.000. Padahal kita bikin skema pembiayaan seperti ini, ya. Ini sudah ada detail. Ini hanya kira-kira dia bayar 12.000. Jadi lebih murah daripada dikasihin preman tadi. Dia dapat tempat yang permanen, 8 tahun bisa kembali, dan dia tetap berjalan di situ. Resi gudang juga demikian. Sekarang kalau di TV-TV sekarang sikilannya resi gudang kan bolak-balik kan. Ini sih kita sudah kerjain, Mas. Dan saya institusionalisasi di Kementerian BUMN nanti sebentar lagi. Oke, saya nggak mau terlalu jauh untuk ini karena saya pikir kita targetnya adalah untuk kepentingan tadi IITB. Gimana? Dan ini semua akan menjadi keranjang tadi. Ayo kita kerjain. Jangan underestimate ini. Yang namanya revitalisasi pasar tradisional itu meliputi berapa? 10.000 pasar, kira-kira termasuk 40 juta orang, ya. Dan juga kapitalisasinya hampir 100 triliun. Enggak kecil untuk menghadapi krisis ekonomi Eropa supaya tidak menular ke sini. Kerja nyata yang penting, ya toh. Jangan terlalu berwacana aja gitu ya. Nanti berwacana terus nggak jadi pabriknya yang teknopreneur itu harusnya jadi pabrik itu. Kalau cuma jadi kertas kan nggak ada pengaruhnya apa-apa, ya toh. Ya kalau kita orang yang pakai pikiran baik kan, kalau kita punya teman profesional di mana, ya Mbak Ira ini salah satu saya profesional di bidang media ya, yang saya kira beliau secara volunteer membantu saya gitu kan, mendesain ini itu. Adrianto juga demikian, kemudian bahkan yang di top kelas seperti apalagi lah saya nggak tahu namanya, kenal aja juga baru gitu ya. Tapi kalau saya suruh membayar profesionalisme dia nggak mampu, apa Inkemaris atau ukil fee atau apa ya selalu itu. Tapi kenapa menurut saya ya pasti sebagai birokrat yang simpel ini saya nggak akan mengabur-aburkan uang negara. Bahkan Anda bisa lihat, bukan saya desain karena mau wawancara pedoman news ya, bahwa namanya jam tangan saya aja bukan yang namanya Rolex atau Omega. Ini simple, mungkin harganya 50 ribuan aja dan cukup lah bagi saya berdebat dengan apa adanya lah, ya. Apalagi bayar untuk profesional media expert, enggak lah. Tapi kalau volunteer, ayo kita bareng-bareng. Aduh, itu menurut saya sensitif ya. Kalau saya yang mendorong untuk terjadinya I-organization menggunakan platformnya social media dan internet gitu, agak janggal kalau saya dikatakan orang yang tidak setuju. Saya sangat setuju dengan multi channel tadi, dan intinya sampai kepada e-voting. Yang saya justru ingin menanyakan itu, calon-calon yang lain yang terutama yang incumbent sangat getol untuk melakukan dorongan untuk langsung dibikin satu e-voting, kemudian wah itu alasan apa itu, berteriak-teriak bahwa anak ITB kok takut e-voting, kualitas data jadi alasan gitu kan.
ini ya, itu bisa dikerjain 2 hari selesai lah. Bikin iklan, kemudian kita verifikasi, kita main itu, kita upah ADART. Katanya 2 hari selesai, gitu. Dan selama 4 tahun mereka di mana? Ya, kok nggak diperbaiki? Gitu. Jadi saya malah jadi bertanya pada mereka ini, kenapa dia ribut e-voting hanya pada saat pemilu? Ya, nah, Anda orang yang sangat ngerti tentang masalah sosial media dan kemudian internet. Ya kalau diisi data botol yang punya dia, incumbent yang megang data dia, sudahlah nggak usah rame-rame ini ya. Nah gitu loh. Jadi saya justru target saya, kalau itu saya adalah orang yang nomor 1 untuk setuju terhadap multi. Dan saya kira ke depan itu harus, ya, ke depan itu harus, karena tidak saja untuk kepentingan yang akhirnya juga menjadi efisiensi lebih murah dan sebagainya. Tapi kalau ramenya hanya sekitar mendekati pemilu, ya kan kita harus sensitif juga kan. Apa yang terjadi dengan pemilu kita? Saya nggak mau komentar. Ya toh, apakah kita mau anak ITB memilih dengan cara yang ada hal-hal yang masih perlu dipertanyakan? Anda ingat 70.000 alumni ITB yang memilih hanya 8.000 kemarin, sekarang mungkin 13.000. Kalau ya toh, naik semua. Kemudian kalau diisi datanya adalah Anda yang sudah punya, tinggal begitu hari hanya berat sudah dia dapat suara 10.000, selesai, ya toh. Nah itu targetnya, kita akan bareng-bareng memperbaiki itu. Tapi saya sangat mendukung. Oke.